Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Tadi sebelum melihat video ini sudah baca doa belajarnya belum? Lalu mulai aktivitas belajarnya dengan membaca doa ya nak ya. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Ustazah Mary. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, agar kita lebih semangat belajarnya, yuk kita sama-sama bilang Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, materi pelajaran kita hari ini adalah teks deskriptif. Sebelum mempelajari apa itu teks deskriptif, ustazah mau menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Dari mempelajari teks deskriptif, ustazah berharap antum dapat menyebutkan pengertian teks deskriptif. Yang kedua, antum dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks deskriptif dari wacana yang dibaca. Yang ketiga, antum dapat menuliskan gagasan tentang lingkungan sekitar rumah atau sekolah menggunakan teks deskriptif. Nah, anak-anak ustazah mau memperlihatkan beberapa gambar. Yang pertama, gambar yang seperti ini. Dan yang kedua, gambar ini. Dari gambar yang ustazah sajikan, coba anak-anak ustazah amati gambar tersebut. Apakah antum seolah-olah bisa merasakan berada di dua lingkungan yang berbeda di atas? Bisakah antum menggunakan kemampuan panca inderanya untuk seolah bisa merasakan kondisinya secara langsung? Sebaliknya, saat antum mendengarkan cerita tentang gambar ini, bisakah antum membayangkan lingkungan yang akan ustazah ceritakan berikut ini? Coba disimak dari cerita yang ustazah bacakan. Warga desa menanggung perbuatannya akibat membuang sampah sembarangan. Saluran air yang tersumbat akibat sampah yang sudah menumpuk. Aroma yang menyengat mengganggu indera penciuman mereka sehingga lingkungan tersebut menjadi tercemar, baik itu air bersih maupun udara yang segar. Akhirnya, dengan kesadaran masyarakat sekitar, mereka kemudian bergotong royong untuk membersihkan lingkungan tersebut agar bersih dan bebas dari sampah. Nah, anak-anak ustazah, kemampuan untuk bisa menggambarkan sesuatu sesuai kondisi yang sesungguhnya dengan menggunakan pilihan kata yang tepat akan membuat antum atau si pembaca dapat merasakan atau mempunyai gambaran yang sesuai dengan maksud dari yang ustazah tuliskan di teks ini. Setujukah antum bahwa kita bisa berpetualang kemanapun dan kapanpun melalui buku? Bahwa kita bisa merasakan atau seolah-olah mengalami langsung peristiwa dari sebuah objek yang diceritakan. Anak-anak ustazah pasti pernah dengar, buku adalah jendela dunia. Ya, karena buku menembus batas ruang dan waktu. Saat membaca paragraf ini, apakah antum bisa merasakan keadaan warga di sekitar yang tinggal di tempat tersebut, dan antum bisa merasakan panca indera antum, yaitu melalui kulit, penglihatan,
rasa, penciuman, dan pendengaran. Saat antum bisa merasakan situasi dari gambar tersebut atau merasakan situasi dan gambaran yang ada di cerita tersebut, itu tandanya antum sudah memahami tentang teks deskriptif. Teks deskriptif adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, untuk mengenali teks yang kita baca merupakan bagian dari teks deskriptif. Teks tersebut mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menggambarkan melalui kalimat secara detail tentang suatu objek. Yang kedua, menceritakan gambar objek dengan melibatkan panca indera. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu secara jelas dan terperinci, meliputi ukuran, warna, dan aroma. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat. Terakhir, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, anak-anak Ustazah mempunyai sebuah teks. Ya, aku dan keluargaku tinggal di perkampungan yang indah, persis di lembah Bukit Barisan, dilingkari oleh hutan lebat di bagian atasnya. Lereng-lereng yang berkabut saat pagi, bagai melihat kapas sejauh mata memandang. Di bawahnya dibatasi oleh sungai besar berair jernih. Jika datang pagi-pagi pukul 6 misalnya, kalian akan melihat air sungai yang seolah menyimpan balok-balok es, mengepul mengeluarkan uap. Begitu jernih, begitu dingin. Koral dasar sungai terlihat, ikan berlarian di sela kaki membuat geli. Nah, ini adalah contoh teks deskriptif. Bagaimana cara kita mengetahui ini merupakan contoh teks deskriptif? Mari kita lihat melalui kriteria teks deskriptif. Yang pertama, anak-anak Ustazah bisa melihat bagian yang pertama adalah menggambarkan objek tertentu. Objek yaitu yang menggambarkan orang, kondisi sebuah tempat, keindahan alam, dan hal-hal yang bisa ditangkap menggunakan pengamatan panca indera. Ya, masih ingat bukan panca indera yang Ustazah sebutkan sebelumnya? Nah, mari kita lihat identifikasi deskripsi wacananya. Objek yang tercantum dalam wacana ini adalah perkampungan, lembah, hutan, lereng-lereng, sungai, dan ikan. Ini merupakan objek yang digambarkan dalam cerita tersebut. Yang kedua, kriterianya adalah melibatkan panca indera. Panca indera yang terbagi 5, yang Ustazah bilang sebelumnya, yaitu terdiri dari kulit, mulut, hidung, mata, dan telinga. Mari kita lihat dalam teks ini. Pada kalimat ini terdapat melihat kapas, artinya melibatkan penglihatan menggunakan mata. Ya, bagai melihat kapas sejauh mata memandang. Maksudnya awan-awan yang ada di sekitar daerah tersebut bagaikan kapas
Yang kedua, lihat di sini terdapat kalimat melihat air sungai. Ya, menggunakan panca indera mata juga, yaitu melihat air sungai. Dan yang ketiga, merasakan geli. Geli bisa kita rasakan saat sesuatu menyentuh kulit kita. Yang ketiga, kriteria teks deskripsinya adalah memaparkan ciri fisik atau sifat objek. Ya, kita lihat sifat objeknya. Yang pertama, perkampungannya itu indah. Lerengnya itu berkabut, dan yang terakhir sungainya mempunyai air yang jernih. Yang keempat, penggunaan kata atau frasa bermakna kata sifat atau keadaan. Di bagian akhir kalimat menceritakan ikan berlarian. Ya, seperti anak-anak ustazah ketahui, ikan tidak berlari ya nak. Namun, berlarian di sini memiliki makna berenang. Ikan berenang. Di sela kaki membuat geli. Yang terakhir, pembaca seolah merasakan langsung objek yang dibahas. Ya, objek yang dibahas kita rasakan. Ya, dari teks tersebut menggambarkan bahwa kampungnya sangat indah, sejuk, dan asri. Beginilah cara kita membuat teks deskripsi dan mengidentifikasi sebuah teks tersebut merupakan teks deskripsi. Jadi, apakah antum bisa memahami bahwa teks deskripsi adalah suatu rangkaian kalimat yang menggambarkan secara jelas tentang objek, termasuk tempat dan peristiwa, sehingga pembaca dapat menerima gambaran tersebut melalui perasaannya. Jadi saat antum membaca buku atau membaca sebuah novel dan antum seakan-akan bisa merasakan keadaan yang diceritakan, itu artinya antum sedang membaca sebuah teks deskripsi, yaitu teks yang bisa membuat kita merasakan suasana yang diceritakan oleh si penulis. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai teks deskripsi. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami penjelasan yang ustazah berikan. Anak-anak ustazah bisa mengulang kembali memutar video ini jika antum kurang paham. Sekian dulu materi dari ustazah. Ustazah ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.